bagaimana yang pedagang cilok, yang penjahit dan lain sebagainya, itu tetap menjadi perhatian. Cuma kadang-kadang dan masyarakat itu masih belum paham bagaimana cara-caranya kan gitu, Pak. Nah itu. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam podcast Wakil Rakyat. Dan kita hari ini akan membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil bersama wakil rakyat itu sendiri. Beruntung hari ini saya ditemani oleh langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Bapak Samsul Hidayat, SAG MPDI. Iya. Sebelum kita lanjut kepada tema dan obrolan kita sapa dulu beliau. Pak Samsul, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Ali. Baik, ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kegiatannya setiap hari full. Ya, cukup lumayan. Menguras energi dan Iya, waktu. iya. Siap. Pemirsa, hari ini sangat menarik karena kita akan mengangkat satu tema, yaitu peran DPR dalam melindungi dan memberdayakan UMKM. Ini sederhana, tetapi amat mendasar dan penting sekali bagi masyarakat kita. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa kebanyakan dari masyarakat kita adalah menengah ke bawah. Mereka-mereka yang berjuang untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan kita tahu bahwa UMKM itu sendiri ialah satu tulang punggung ekonomi di suatu negara, termasuk di negara kita Indonesia. Lantas kalau kita tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian, siapa sebenarnya yang punya peran untuk memperkuat mereka, mendampingi mereka, atau membina mereka? Kita akan berbicara, kita akan sharing bersama legislator, dalam hal ini Bapak Samsul Hidayat. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan pertanyaan dan jawaban, Pak ya, saya ini ada titipan pertanyaan dari warga. Siap, iya. Supaya juga tidak terlalu kaku obrolan kita. Iya. Jadi ada pertanyaan begini, Pak. Pak Samsul ini sekarang jadi ketua dewan di Pasuruan. Ini mulai kecil sudah ada cita-cita jadi anggota dewan atau kayak nggak sengaja nih tiba-tiba jadi ketua dewan? Ada yang bisa diceritakan Pak dengan karirnya Pak? Memang kalau cita-cita Mas Ali, saya memang mulai, kalau anak-anak itu kan kadang-kadang kan memang suka-suka ya. Suka-suka. Tapi mulai SMP, SMA itu malah saya ingin jadi camat. Camat? Jadi camat Pak. Eksekutor? Iya, intinya kok lihat bapak-bapak pakai pakaian putih-putih, satu upacara bendera, cegagai, ada terbesit keinginan situ. Sehingga waktu lulus SMA Negeri 1 Pandaan 93, saya melihat saya ke STPDN. Oh iya. Ternyata tidak lulus. Lulus. Ya, kemudian ke SETAN tidak lulus, sehingga saya melanjutkan kuliah di Al-Hosini Buduran. Al-Hosini. Iya. Berarti pondoknya Bapak ya? Iya, pendidikan agama Islam. Oke. Jadi setelah dari pondok lanjut. Setelah saya kuliah di Al-Hosini Buduran, S1 S2-nya, kemudian saya ngajar memang saya mulai 94 itu ngajar ya. Mulai 94 itu ngajar di MI, ngajar di TPG, ngajar di Madin. Akhirnya saya kebetulan waktu itu saya jadi guru pamong. Guru pamong itu ada program waktu itu di Kementerian Pendidikan. Ada guru pamong yang ke desa-desa itu loh. Oke. Nah, itu yang nangani SMP Negeri 1 Gempol. Sehingga saya dijadikan guru pamong di situ. Kemudian saya diangkat menjadi GTT, guru tidak tetap. Tahun 98-an insyaallah itu ya. 98 ya, saya masih SD ya. Iya. Setelah itu saya 2004 diangkat PNS, guru agama. Saya mundur nyalon DPR. Dari situ. Iya. Dan alhamdulillah karirnya terus nanjak sekarang di puncak klasemen. Iya, insya Allah itu. Jadi alhamdulillah jadi ketua DPR dan bisa difahami bahwa Pak Samsul ini juga selain sebagai ketua DPR, beliau juga masih concern di dunia pendidikan ya. Iya. Terbukti punya yayasan pendidikan juga. Iya, betul. Itu yayasannya di tingkat SD apa MI? Yang saya tangani ini mulai kelompok bermain, kemudian ada
KB, KB kelompok bermain ya. Ya, Ada RA, ada TPQ, ada Madin. Kemudian yang ada di beberapa daerah tetangga asal saya itu tangga ya, ada MI, MI, ada Sanawiyah, ada SMK. SMK, Cuma lain yayasan. yayasan. Yang yayasan sendiri KB sampai TK ya. Iya, KB, TK, RA, Hmm. TPQ, Madin. TPQ Ya, Madin, sama oke. Majelis Taklim. Jadi memang sesuai dari background awal ya, pendidikan. Iya, basicnya pendidikan. Basicnya di pendidikan. Iya. Siap Pak Dewan ya, Pak Samsul. Jadi kita mau ngobrol UMKM nih. Iya, siap. Kita ngobrol UMKM. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Iya. Ini menjadi hal yang memang diharapkan dan dinanti-nanti solusinya Iya, di betul. masyarakat. Dan bersyukur sekali hari ini kita bisa berbincang. Yang pertama itu apa? Tidak tersentuh program. Jadi di UMKM, Iya. kalau kita bicara usaha mikro kecil menengah, ya terkadang di masyarakat itu ada pertanyaan, siapa sih yang disebut UMKM? Gitu. Kalau kita lihat fakta lapangan ya, Iya, ada iya. tukang cilok, Iya. penjahit, ya, laundry kecil-kecilan, ya, terus tukang kebun, ya. Ada beberapa usaha kecil itu yang kalau misalkan ditanya tersentuh program apa tidak? Iya. Iya, saya nggak tahu, gitu. Iya, Artinya betul. tidak sampai di situ. Iya. Nah, pertanyaannya itu begini. Sebenarnya ada pemahaman atau arti yang nggak difahami oleh masyarakatkah tentang UMKM itu, kok masih ada yang kadang-kadang tidak tersentuh? Iya, betul. Seperti apa itu, Pak? Ya, gini ya sebenarnya kami yang di pemerintahan, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa DPRD ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Jadi dulu itu kan memang regulasi kan berubah-ubah ya. Iya. Saat ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Artinya kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, ini terkait dengan UMKM memang menjadi fokus kami. Oke. Baik saya di DPRD maupun Mas Bupati. Oke. Memang kadang kalau kita lihat ini karena memang kurangnya kurangnya sosialisasi ya. Sosialisasi. Jadi kita bedakan UMKM itu ada yang bersifat kelompok. Oke. Kita mengetahui saat ini di Kabupaten Pasuruan itu kelompoknya kan juga banyak itu. Iya. Kelompok UMKM itu loh. Oh iya. Ada rumah UMKM, ada apalagi hias, Iya, ada ada hias. lagi apalagi kan banyak di situ. Banyak. Nah ini kayaknya Tidak itu, kompak ya? iya, enggak kompak. Ini kayaknya mungkin yang akan kami sampaikan nanti ke pemerintah daerah, cobalah UMKM jadi satu, sehingga mempermudah kita, Oh, tidak. mempermudah kita untuk penanganannya, gitu loh. Tidak berkelompok gitu ya? Iya kan, ya memang ya tetap kelompok, cuma bagaimana kalau jadi satu, gitu loh. Induknya itu jadi satu biar enak. Sekarang kan beda-beda ya memang ya, beda-beda satu. Jadi yang saat ini sebenarnya pemerintah daerah hadir itu ke semuanya. Kalau yang bersifat perorangan, Ya. tadi itu ya Mas Adi nyampaikan bagaimana yang pedagang cilok, yang penjahit dan lain sebagainya, itu tetap menjadi perhatian. Cuma kadang-kadang dan masyarakat itu masih belum paham bagaimana cara-caranya kan gitu, Pak. Nah itu ya. Nah, sebenarnya kalau yang perorangan itu disebut bansos, Bansos. bantuan sosial. Oke. Bantuan sosial itu berarti diberikan ke perorangan. Ya, kalau itu pemerintah ngasih hibah, berarti itu ke kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini bisa wujudnya UMKM berkelompok jadi satu. Contohnya ada yang di Gempol ini ya. Gempol misalkan Gempol apa namanya itu. Adalah di setiap kecamatan ada kelompok-kelompok UMKM. Di setiap kecamatan ada Mas Adi. UMKM pasti gabung di kecamatan. Itu sudah ada sebenarnya. Yang di Satria Emas itu mungkin ya. Mungkin iya ya. Ada pendamping Satria Emas itu. Nah, jadi kalau itu perorangan, pedagang cilok tidak berdapat perhatian. Nah ini bisa mengajukan. Itu melalui program yang namanya UEP, Usaha Ekonomi Produktif. UEP. Usaha Ekonomi Produktif, dan ini bersifat bansos, bantuan sosial. Itu untuk perorangan. Pedagang cilok, pedagang sayuran, Gorengan, lain-lain. gorengan, bisa Oke. diajukan.
Itu UEP ya. UEP namanya. Itu di dinas sosial. Oh, jadi landing sektornya di dinas Dinas sosial. sosial. Jadi komunikasinya pun ke sana ya. Iya, kalau yang UMKM kan ada yang di Disperindak, ada yang di Dinkop ya. Dinkop. Alhamdulillah saat ini untuk mulai tahun 2026 sudah ada perubahan SOTK, Mm-mm. struktur organisasi pemerintah. Mm-mm. Ya, UPD-nya kan sekarang ada beberapa peleburan Peleburan. yang rencananya dinas koperasi gabung dengan Disperindak. Itu ya. Iya. Ada beberapa, misalkan sektor pertanian itu hanya jadi satu. Dan ada dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan, jadi satu. Jadi satu. Jadi itu salah satu upaya untuk memudahkan program ya, sampainya program ke masyarakat ya, biar lebih efektif gitu ya Pak. Betul. Jadi kesimpulannya jika ada perorangan yang misalkan bahasa Jawanya sambat, saya UMKM tapi kok tidak tersentuh oleh, bisa lewat bansos. Nah ini bantuan ya, sosial. semoga kan tayangan-tayangan seperti ini kan bisa sampai kepada masyarakat, biar tahu jalurnya kemana. Cuma memang gini Mas Ali, kita saat ini memang diatur oleh regulasi ya. Semua program kegiatan yang itu bersumber anggarannya dari APBD itu ada proses. Nggak bisa kayak dulu Bimsalabe, ngomong maaf Mas Ali ya, saya ini di DPRD ini mulai 2009. Ya, saya mengalami beberapa kali perubahan regulasi ya, terutama terkait dengan APBD. Kalau dulu saat misalkan besok pembahasan APBD, saat ini ada masukan, ada aspirasi dari masyarakat, bisa saya perjuangkan masuk di APBD. Nah, kalau saat ini kan tidak bisa lagi, 1 tahun sebelumnya. 1 tahun, dan itu berjenjang ya? Berjenjang. Artinya itu untuk mengajukan itu memang ada 2 jalur. Yang pertama itu lewat jalur pemerintah daerah. Mereka itu mempunyai pintu yang namanya musren, musyawarah rencana pembangunan. Betul. Kalau di kita DPRD ini mempunyai forum aspirasi atau reses ya. Atau bisa langsung ketemu dengan DPR-nya. Wakil-wakil di dapil. Ya. Nanti kita menginventarisir dan kita masukkan di SIPD. Supaya bisa terakomodir. Iya, dari aspirasi masyarakat kita inventarisir, kita masukkan di SIPD. Kalau yang lewat jalur pemerintah daerah kan musren. Mau kalau dusun ya, mulai ada musdus, ada musren bangdes, ada musren bang tingkat kecamatan, musren bang tingkat kabupaten, ada forum OPD, baru nanti itu OPD memasukkan di RKPD. Iya betul. Jadi jalurnya seperti itu. Itu jalur yang pertama. Jadi jalur yang kedua lewat DPRD melalui reses atau penyampaian langsung kepada anggota. Iya. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pemerintah daerah itu mengakomodir. Hanya saja terkadang misinformasi sama pengetahuan tentang metodenya yang nggak sampai. Kurang sosialisasinya mungkin. Ya, jadi kita sendiri selaku bagian dari pemerintah daerah, kami juga di DPRD juga mohon maaf, manakala kami yang selama ini kurang mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu kan itu ya. Ya memang saya meminta kepada khususnya di dinas sosial, disampaikanlah itu secara online, kan saya kira cepat sekarang sih. Cepat sekarang. Nah, ini loh. Dan di dinas sosial itu kan ada PSM ya. Pekerja sosial masyarakat, ada TKSK ya. Ada TKSK. Ada yang punya perpanjangan tangan yang bisa dioptimalkan. Iya, artinya itu bisa titipkan situlah pesan itu ya. Yang tidak hadir sampaikan ke. Gitu. Itu ya itu. Oke, terima kasih Pak Samsul ya. Saya lanjut pada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini tentang bagaimana keadaan perdagangan yang dihantui oleh gagal saing melawan kapitalis. Kapitalis terlalu tinggi ya. Maksudnya orang yang modalnya banyak. Gitu. Ya betul. Mulai dari toko modern, akhirnya semakin banyak, akhirnya toko-toko kelontong, toko kecil terpinggirkan nggak payu, dan akhirnya rugi. Kemudian juga ada lagi bukan hanya toko modern, tapi kadang-kadang orang itu punya modal banyak ya, beli
produk apa dengan jumlah tonase, Iya. ya, jumlah besar, Sehingga lebih murah. lebih murah, ya, Nah, dijual dengan juga sangat lebih. murah. Iya, kalah bersaing. Kalah bersaing yang nggak bisa beli sebanyak itu. Iya, iya. Nah, dewan yang memiliki kapasitas sebagai pembuat aturan atau regulasi, bagaimana memandang hal ini? Iya. Terima kasih Mas Ali. Kita sebenarnya sudah punya perda ya. Perda nomor 5 tahun 2011. Oh, sudah ada ya? Ya, itu tuh perda tentang pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. Oh iya. Kita sudah punya perdanya. Di situ sangat detail sebenarnya ya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, ini kayaknya harus ada yang diubah karena peraturan di atasnya, baik itu permen, ada PP yang berubah, makanya perda ini harus menyesuaikan juga. Oh, betul. Alhamdulillah momen-momen saat ini, kita kan lagi juga menginventarisir Propemda, program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Bulan ini kayaknya. Bulan ini kita paripurnakan, alhamdulillah tadi sudah disepakati bahwa perlu adanya perubahan perda ini. Yang tadi itu? Yang tadi itu perda nomor 5 tahun 2011. Itu akan kita ubah poin-poin mana untuk penyesuaian. Kalau di perda nomor 5 tahun 2011, itu hanya kita atur sebenarnya yang saat ini banyak dilanggar. Contoh misalkan bagaimana jarak pasar tradisional dengan toko modern, minimal 1 kilo. Antara toko modern dengan toko modern lainnya, ini juga 1 kilo. Sekarang kita lihat di Ngempol, toko modern di Kejapanan, antara Alfamaret dengan Indomaret dempetan. Iya. Di Bangil antara Alfamaret, Indomaret dempetan. Mana ini? Padahal ini sama-sama toko modern, kok tidak menyesuaikan? Ini artinya kami di DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan akan meminta ketegasan kepada pemerintah daerah untuk menegakkan perda ini. Jadi ini dilanggar ya, jelas-jelas dilanggar. Jelas kan dilanggar. Satu ya, yang kita evaluasi dari perda ini ya. Yang kedua, sebenarnya ada kajian yang harus dicukupi oleh toko modern itu apabila mengurus izin. Ya. Di antaranya, kalau ini ditempatkan di titik ini, terlalu berpengaruh besar enggak pada lingkungan dan sebagainya. Itu ada sebenarnya. Kemudian di setiap toko modern itu harus dipasang tempat untuk UMKM. Oh ya, ngasih apa namanya itu? Gerai. Gerai UMKM. Gerai UMKM. Coba sekarang kita cek, ada enggak itu semua di UMKM? Jarang. Ini jarang. Makanya ini momen yang pas. Sistemnya juga sulit ya, Pak. Iya. Jadi yang dibayar hanya yang laku. Nah, makanya setelah kita adanya perubahan ini kita tegaskan di situ. Jadi wong ini tanah-tanah air kita sendiri. Iya, betul. Aturan-aturan kita sendiri yang memang menginginkan agar ini tidak terjadi apa yang tadi itu ya. Iya, kesenjangan. Dan itu malah mematikan yang toko kelontongan kan itu. Betul. Nah, bagaimana mereka juga mengambil hasil dari Pasuruan, tapi mereka juga harus memasarkan produk Pasuruan. Harus balance ya. Harus balance ya. Itu Mas Adi. Jadi perda sudah ada, tinggal yang kurang nanti tegas, kita ubah nanti ya. Ditegaskan, terus ada yang direvisi supaya lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu nanti kan ada forum RDP. Ada kita menyampaikan rancangannya ini. Nanti Mas Ali kita undang lah nanti ya. Karena ada masukan apa yang kurang kan itu karena ada forum itu. Ini termasuk itu kan toko modern ya. Iya. Yang toko modern itu kan mudah teridentifikasi ya. Yang sulit teridentifikasi itu pengusaha modal besar itu ya. Di perda jualan ayam contoh Pak ya. Iya, jualan ayam murah banget. Itu ada itu. Ada ya. Ada. Itu beberapa kepala pasar itu curhat. Ini sulit mengendalikan. Karena apa? Jualnya di luar pasar lagi. Artinya pasar daerah nggak dapat. Nggak dapat. Ini fakta, banyak diobrolin. Di tingkat kecamatan dan di tingkat pasar diobrolin. Jualnya jadi, di luar pasar, di luar pinggir pasar. jalan. Dengan harga yang luar biasa. Ini ada, sampai sekarang masih ada ya? Masih terjadi, luar biasa murahnya. Gitu. Jadi ruame di dalam pasar sama sepi ayam.
kembali lagi Mas, meskipun itu di luar area pasar, tetap kan ada itu di jalan, di jalan atau apa Di kan jalan, itu Pak. iya. Tetap kan pemerintah daerah kan juga punya kewenangan. Betul. Artinya ini karena ini sudah membuat gundah dari pedagang-pedagang di Pedagang. dalam, Yang itu ya jelas perlu. ngasih pendapatan buat negara. Iya. Ya. Lah itu yang perlu ditindak tegas oleh Pol PP. Jangan yang saat ini katakanlah yang orang jualan yang tidak terlalu berpengaruh itu malah diobrak-obrak. Itulah yang menjadi tanggung jawab Pol PP untuk bagaimana keluarga kita, saudara kita yang selama ini sudah berkecimpung di pasar ini tidak terlalu. Tapi nanti Bapak ketika barangkali berkomunikasi sama eksekutif ya, barangkali mereka lapor, Pak peraturannya ini kurang Pak, nggak bisa, kalau saya nindak nanti salah gitu. Jika misalkan begitu dari DPR siap untuk Siap, mengakomodir siap, perdanya iya. ya, peraturan. Gini Mas Ali, apapun yang menjadi keinginan masyarakat di saat pembahasan itu bisa kita akomodir. Akan tetapi perda ini kan tidak bisa langsung bim salabim hanya DPRD dengan Pak Bupati. Iya, Ada proses. ada proses. Ada proses verifikasi sampai ke bagian hukum, Kajian biro ilmiah, hukum, kajian hukum iya, ya. biro hukum provinsi, kemudian juga perlu ke perwakilan Menkumham Betul. yang di Jawa Timur, Kanwil ya, Kanwil Ya. Menkumham itu Ya. Tapi tetaplah kita itu selalu welcome lah, apapun yang untuk masukan untuk Siap, kebaikan Pak. Mas. Jadi memang intinya mulai dari rumah tangga, desa, masyarakat, dan pemerintahan, komunikasi nomor satu ya. Iya betul. Komunikasi. Kadang emosi mau demo, Iya. padahal nggak tahu. Nggak tahu. Ada problemnya sebenarnya Iya. gimana nggak tahu. Ya. Iya benar. Oke, menarik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hukum, Pak. Jaminan hukum. Ini Iya. ada case barangkali Pak Samsul juga pernah mendengar ya. Iya. UMKM kita di Pasuruan terjerat hukum sampai Betul. ngandang, Pak. Iya. Itu baru-baru ini. Iya. Kan kita juga tidak bisa menyelesaikan problem case by case kan gitu ya. Iya. Tapi kita bicara jangka panjang. Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan untuk mencegah hal semacam ini terjadi lagi, Pak? Terutama UMKM ini ya, yang kecil-kecil. Iya. Memang saya ikut prihatin Mas Ali, yang kemarin sampai terjadi itu sudah lama berjalan karena mungkin faktor iri dan lain sebagainya, akhirnya kan itu kan dilaporkan. Iya. Yang terkait masalah merek haki itu apa Haki, kan ya. itu ya. Makanya ini menjadi pembelajaran kita bersama lah. Iya. Menjadi pembelajaran kita bersama. Kadang-kadang masyarakat kita itu enjoy di saat mereka itu sudah di dalam titik apa ya? Titik Zona nyaman. zona nyaman. Hmm. Padahal masalah legalitas nggak pernah diurus. Iya. Kan gitu. Padahal mungkin perlu saya sampaikan juga ya ke masyarakat, ke khususnya pelaku usaha. Pemerintah daerah itu sudah memfasilitasi sepenuhnya. Ada pendampingan. Sampai semua legalitas yang dibutuhkan oleh UMKM itu terpenuhi semua. Iya, betul. Nomor induk berusaha gratis. Gratis. Kemudian ada lagi PIRT. halal. Halal, Gratis. gratis. Itu kalau berapa bayarnya kalau persun mandiri kan itu Pak. Iya, Nah, di atas 5 juta. loh ya. Kemudian PIRT PIRT. gratis. Mm-mm. Apalagi yang dibutuhkan? Penguatan modal, kami sudah komunikasi dengan 5 perbankan. Sembara. Nah, jadi bukan ini mulai mulai produk kemarin saya ya. Ini sudah komunikasi. Jadi ada 5 perbankan yang pakai KUR itu loh, Mas. Iya. Tanpa anggunan, Betul. untuk UMKM, untuk kelompok tani, ada semua sebenarnya. Gitu loh. Mungkin kembali lagi ya, karena keterbatasan dan minimnya informasi, itu yang seolah-olah pemerintah tidak pernah hadir, kan gitu. Itu tanggung jawab media ya. Nah, iya. Penyambung lidah. Penyambung lidah itu ya, mungkin minta bantuan lah kepada Mas Ali, dialog massa bagaimana program-program yang banyak ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Memang haknya masyarakat. Haknya masyarakat. Gitu loh, ya. Ya. Jadi sederhananya ketika ada problem yang dihadapi, jangan berhenti di situ dulu kemudian menyimpulkan. Iya. Tapi coba komunikasi dulu, cari tahu informasi dulu. Ternyata sudah ada solusi-solusinya. Termasuk Mas Ali, kemarin kita sudah mengalokasikan anggaran, ada cantolan hukumnya, Iya. bagaimana pemerintah hadir di saat masyarakatnya kena kasus hukum.
Kayak sejenis LBH. Iya ada, bukan anggarannya ya, pendampingan. Oh, anggaran. Nah, pendampingan ini misalkan kita kan punya apa ya, jaksa pengacara negara, Oke. kan kita bisa kerjasama. Ya, Kita memakai pendampingan beliaunya, Pak Kajari, kan itu. betul. Itu kan kajarinya kita ya. Iya, Gitu. jaksa pengacara negara. Kalau memang ini pemerintah yang hadir, ada persoalan warganya, kita bisa minta bantuan Pak Kajari Dan cantolan selaku jaksa hukumnya. pengacara negara, kan itu. Ngapunten tidak mengurangi rasa hormat untuk ke yang lain bagaimana? Kan kita sudah punya pengacara negara. Kalau kita bicara pemerintah loh ya, Ya. bukan bicara person, kan itu. Karena ininya, ini yang nangani pemerintah sudah. Karena UMKM kita terdaftar di, berarti ini ada kasus hukum. Bagaimana pemerintah harus hadir di situ dan ada cantolannya, kan itu loh tadi. Siap. Ya kemarin itu memang sebagian, ya kita ambil hikmahnya lah. Kita ambil hikmahnya sehingga kami yang di pemerintah daerah sama yang di DPRD, oh iya, ini kasus satu. Bagaimana kalau yang lain kan juga kan kasihan. Betul. Ini adalah masyarakat kita. Makanya ada klausul itu. Dan itu yang terjadi secara ekonomi masih baru bangkit. Iya. Tapi punya uang. Kalau misalkan yang baru bangkit gak punya uang, tambah habis dia keadaannya. Iya. Makanya saya mohon pada para pelaku usaha, utamakan legalitasnya. Toh itu semuanya didampingi oleh pemerintah daerah. Iya. Tinggal, katakanlah NIB nyenengan bisa USS, kan itu lah. Bisa. Atau bisa langsung ke MPP, Mall Pelayanan Publik, kan gitu lah. Ya. Oh, ngurus apa? Monggo. Itu semuanya ada. Kita dampingi semua di dinas-dinas itu. Oke. Siap. Jadi ini saya pertanyaan terakhir tentang kanal laporan ya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi terkait bansos yang sifatnya personal itu arahnya dinsos ya. Iya, dinsos. Berarti jika UEP namanya, UEP. Usaha Ekonomi Produktif. Jadi misalkan terkait itu nih masyarakat kita simulasi. Oh masyarakat, aku termasuk yang layak nih keadaanku untuk UEP nih. Kira-kira nyampainya itu ke mana Pak? Ke pemerintahan desa atau kemana Pak? Sebenarnya proposalnya itu bisa lewat desa. Bisa lewat desa. Karena harus masuk di proposal itu ya. Pemerintah desa. Oh, siapa saja perorangannya ini. Kemudian ada foto usahanya. Oke. Contoh misalkan, dari cilok ya ada mas foto aja sama apa? Sama gerobaknya. Itu aja. Kebutuhannya apa, ada rencana anggaran biayanya. Oh, untuk beli ini Pak, beli ini bahan ini. RAP. Nah, ada. Itu bisa kita bantu lah nanti. Oke, siap. Gitu. Kalau terkait perizinan bisa langsung ke MPP. Iya, ke MPP bisa, misalnya ke UMKM langsung ke Dinas Koperasi saat ini juga bisa. Oke. Di situ ada petugasnya. Ada petugasnya. Iya. Nah, kalau yang tadi untuk pendampingan hukum itu kemana Pak? Itu ke bagian Komunikasinya? hukum itu. Ke bagian hukum. Di Pemkap ya? Pemkap, ya. Bagian hukum ya. Iya. Nah, ini kayaknya sedikit yang tahu atau Iya. kebanyakan nggak tahu ya. Betul. Jadi penting ini masyarakat ya. Ini mumpung ada Bapak, ini alhamdulillah kita dapat informasi. Jika kalian warga Pasuruan punya sandungan problem ya di ranah hukum ya, bisa datang ke bagian hukum pemerintah Kabupaten Pasuruan di Raci ya. Insya Allah di situ sudah diakomodir bantuan dalam bentuk pendampingan. Pendampingan. Ya. Dan dari legislatif sudah ada cantolan hukum yang sudah diatur. Dan nanti akan dipilah-pilah terkait dengan persoalan hukumnya itu. Kaitannya apa nanti masuk? Iya, kalau misalkan narkoba, misalkan ke Pemda, ya siapa yang mau bela narkoba kan itu ya. Terutama ini yang kita fokuskan memang satu, itu ya UMKM, kemudian termasuk kepala desa, hanya salah kebijakan mungkin, dan sebagainya. Ini. Jadi, ya monggo, siapapun boleh. Nanti kan ada verifikasi Mas Ali, kan gitu lah. Oh ini layak didampingi, oh ini memang tidak bisa. Kan itu memang ada. Ya, normatif lah. Normatif ya. Jangan semua di ke negara. Iya, ya habis. Jadi istilah agamanya itu Tuhan pun nggak bisa ngerubah keadaan kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi negara adalah instrumen yang memang
arahnya mensejahterakan rakyat, tapi Betul. setidaknya rakyatnya juga ada upaya, Iya, ada iya. kesadaran mau belajar, mau komunikasi dan lain Iya, sebagainya. betul. Pemerintah sudah lengkap ya. Iya. Eh, saya mau tutup dengan quotes ya, tapi sebelumnya barangkali Pak Samsul tentang UMKM ini ada hal spesifik yang mau disampaikan. Ya, ini mohon doanya, mohon dukungannya. Kami sebenarnya melihat potensi perkembangan UMKM ini luar biasa. Kita lihat kemarin di saat Indonesia lagi parah-parahnya kena COVID-19, Ya, siapa yang paling bertahan? UMKM. Adalah UMKM. Makanya untuk ke depan, kami sudah komunikasi dengan Mas Bupati, agar misalkan satu ASN, satu P3K mengeluarkan 200.000 atau 100.000 satu bulan untuk UMKM. Saya yakin akan ada dampak yang luar biasa. Pergerakan ekonominya di Iya. bawah ya. Iya, Oke. itu. Jadi Tapi itu- dengan catatan, persoalan-persoalan yang kemarin yang pernah saya dengar, UMKM itu hanya menjual notanya saja. Loh, kalau parah nih. Itu kan mulai zamannya Gus Yasar dulu kan pernah diwajibkan Iya, iya, iya. untuk belanja ke UMKM. Iya, iya. Ternyata masih ada oknum-oknum UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh ASN. Oknum-oknum, Iya. Weh Pak, aku tak tuku nota sampean tok ae. Iya. Padahal nggak beli produknya. Nggak beli Nah produknya. ini konsep ini nanti yang akan kita bagaimana sekiranya untuk UMKM ini bisa maksimal dengan kehadiran belanjanya ASN dan P3K. Iya, betul. Gitu. Jadi setiap program bagus, ya. Oknum selalu ada, tetapi oknum tidak pernah mewakili apapun. Iya, betul. Oknum adalah oknum. Oknum ya. adalah oknum, Jadi iya. setidaknya masyarakat itu tidak hanya menjadi pribadi yang satu minta dilayani, Iya. yang kedua protes sana sini ya. Iya, iya, Tapi betul. menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri yang ikut menjadi pribadi yang sadar dan menyadarkan, ikut mengawasi bersama-sama. Iya, gitu mungkin, betul, Pak, iya. ya. Oke, jika tidak ada lagi yang mau Siap, disampaikan, makasih. saya tutup ya. Iya, bisa di. Ada satu kata mutiara yang cukup bagus tadi saya dapatkan, mengatakan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari investasi-investasi besar yang masuk ke daerah itu atau banyaknya perusahaan-perusahaan besar di daerah itu. Akan tetapi kemajuan suatu daerah juga dinilai dari sisi bagaimana pengusaha kecil bisa bertahan dan berkembang di tanahnya sendiri. Betul, ya. Segmen hari ini cukup sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.